Ya, perkenalkan nama saya Ridhafti dengan NIM 200320147. Jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi pada mata perkuliahan manajemen mutu produk pertanian, yang dimana mata kuliah ini dibimbing langsung oleh Bapak Wahyu Isnanda Nasution, SSTFP. Dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi Good Agricultural Practice ataupun sering disebut juga dengan istilah GAP. Ada dua materi yang akan saya bahas di sini dan insya Allah dua materi itu akan kita gabungkan menjadi satu video. Oke, baiklah teman-teman semuanya, seperti yang sudah terlihat di layar, ada pembahasan yang sudah kita persiapkan mengenai GAP. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh apa itu GAP, sebelumnya kita harus tahu lebih dulu apa yang dimaksud dengan GAP. Nah, GAP itu sendiri berdasarkan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, yaitu Kementerian Pertanian Republik Indonesia, menjelaskan bahwa GAP merupakan sebuah teknis penerapan sistem sertifikasi proses produksi pertanian yang menggunakan teknologi maju ramah lingkungan dan berkelanjutan, di mana produk panennya bisa aman untuk dikonsumsi dan kesejahteraan pekerja bisa diperhatikan. Begitu juga halnya dengan usaha tani yang dapat memberikan keuntungan ekonomi bagi petaninya. Kemudian GAP ini telah diterapkan di Indonesia sejak tahun 2003, yang dimana dimulai dari GAP komoditas sayuran yang secara berangsur-angsur mewajibkan semua produk bahan pangan untuk perdagangan global harus memiliki sertifikat GAP. Nah, ASEAN GAP sendiri menekankan terhadap keempat komponen penting, yaitu ada keamanan konsumsi pangan, pengelolaan lingkungan dengan benar, keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan pekerja lapang, dan juga jaminan kualitas produk dan traceability produk yang diperlukan. Selanjutnya, kan orang-orang yang bertanya, mengapa harus GAP sih? Kan seperti itu. Nah, GAP ini menuntut para produsennya untuk menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi, selaras dengan sustainability ataupun berkelanjutan, yang dimana GAP menjamin keselamatan para pekerjanya untuk menghasilkan produk yang benar-benar berkualitas. Dengan menerapkan GAP sendiri, memiliki standar operasional prosedur ataupun SOP yang diharapkan, maka sistem budidaya yang dilakukan bisa memberikan banyak manfaat baik terhadap produk yang dihasilkan, pekerja, dan mampu meminimalisir cemaran terhadap lingkungan di sekitar. Selanjutnya, apabila produk pertanian yang dihasilkan hendak bersaing di era perdagangan bebas, maka memiliki sertifikat GAP merupakan salah satu jawaban dari sebuah kewajiban. Oke. Nah, penerapan GAP ini sendiri ada beberapa macam sesuai dengan komoditas yang dikembangkan. Namun umumnya memiliki standar yang hampir sama dalam menerapkan GAP. Seorang produsen harus memenuhi beberapa ketentuan wajib, di mana ketentuan anjuran dan ketentuan yang disarankan penerapan GAP buah ini berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61 Tahun 2006, yaitu untuk komoditi buah-buahan. Kemudian ada proses permohonan. Pada proses registrasi diawali dengan pengajuan permohonan, di mana hal ini ditujukan kepada Dinas Pertanian Provinsi melalui Dinas Pertanian Kabupaten atau Kota dengan mengisi formulir pendaftaran. Selanjutnya ada tahapan daripada syarat registrasi. Permohonan registrasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, bisa memahami dan menerapkan GAP, memahami dan menerapkan penanganan hama terpadu ataupun PHT, memahami dan menerapkan SOP, melakukan pencatatan dan pembukuan. Kemudian, jika memohon merupakan kelompok tani atau gabungan kelompok tani, maka syarat yang harus ditambahkan, nah ada syarat tambahannya yaitu pernyataan kesanggupan anggota untuk melaksanakan kesepakatan pelaksanaan GAP sesuai dengan keputusan kelompok dan struktur organisasi penerapan GAP. Selanjutnya ada penilaian lapangan, di mana setelah dokumentasi administrasi dan persyaratan registrasi lengkap, maka petugas penilai akan melakukan penilaian lapangan untuk melihat kepatuhan pemohon dalam menerapkan GAP.
Oh, lu apa nah? Sorry ya guys ya. Oke, lanjut ke penilaian lapangan. Di mana pada hasil penilaian lapangan ini dibagi menjadi 3 kategori. Selanjutnya disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi untuk diproses lebih lanjut. Nah, kategori tersebut ada lulus, lulus dengan perbaikan, dan tidak lulus. Nah, seperti kita tahu, lulus yaitu jika pemohon memenuhi 100% kategori yang diwajibkan. Lulus dengan perbaikan, yaitu ada perbaikan yang dilakukan dengan maksimal 3 bulan sejak keputusan perbaikan diterima. Sedangkan untuk yang tidak lulus itu memang ditemukan tidak adanya kepatuhan dan penyimpangan terhadap penerapan GAP. Ada masa berlaku surat keterangan registrasi. Surat keterangan registrasi kebun dan lahan usaha berlaku selama 2 tahun dan dapat diperpanjang 2 tahun setelah dilakukan surveillance secara berkala maupun sewaktu-waktu. Waktu untuk mengetahui komitmen dan konsistensi penerapan GAP pada kebun atau lahan usaha yang telah mendapat nomor registrasi. Surveillance berkala dilakukan minimal 1 kali dalam setahun sejak surat keterangan registrasi diterbitkan ataupun terakhir dilakukan. Nah, surveillance ini sendiri suatu waktu dilakukan jika ada informasi adanya indikasi bahwa pemohon telah melakukan ketidakpatuhan ataupun penyimpangan dalam pelaksanaan GAP. Selanjutnya, pembekuan dan pencabutan nomor registrasi. Pembekuan nomor registrasi dilakukan jika ditemukan adanya ketidakpatuhan dan penyimpangan seperti yang sudah kita jelaskan. Kemudian masa berlakunya itu nomor registrasi telah habis, permohonan perpanjangannya itu kurang lebih 30 hari kerja sebelum masa berlaku habis. Kemudian ada nomor registrasi yang dibekukan dapat diberlakukan kembali jika pemegang nomor registrasi telah melakukan perbaikan. Selanjutnya, pencabutan nomor registrasi dilakukan jika yang pertama ada pemohon sudah 3 kali dibekukan atas permintaan pemohon dan selama 1 tahun setelah registrasi pemohon tidak melakukan kegiatan sesuai dengan komponen yang telah disyaratkan. Nah, kemudian setelah kita tahu dari mana masa berlaku surat registrasi, permohonan lapangan, dan lain sebagainya, yang terakhir, ada dampak daripada penerapan GAP ini sendiri. Karena prosesnya begitu ketat dengan tingkat keteraturan yang tinggi, membuat produk hasil GAP memiliki harga yang lebih tinggi daripada produk hasil budidaya biasa. Nah, produk yang bersertifikat GAP ini tentu memiliki jaminan tersendiri bagi konsumen apabila nanti ditemukan ketidaksesuaian karena melalui GAP. Nah, semuanya ini akan tercatat dan terdata sejak pemilihan lahan hingga produk itu dihasilkan. Nah, sertifikat ini sendiri dapat dikeluarkan oleh Otoritas Keamanan Pangan Pusat dan Daerah, di mana bila sudah memiliki sertifikat GAP, maka seorang produsen bisa mendapatkan sertifikat prima untuk produk pangan segar dengan melengkapi SOP dan registrasi kebun. Sertifikat ini juga bermanfaat untuk bersaing dengan produk dari luar negeri dalam perdagangan bebas. Produk bisa menembus perdagangan bebas, maka produk tersebut sudah harus memiliki sertifikat GAP global. Oke guys, jadi mungkin itu materi yang pertama, pembahasan terkait dengan GAP, yaitu uh, Good Agricultural Practice. Nah, selanjutnya kita ada materi satu lagi nih guys, tentang GAP ini. Nah, ini merupakan materi lanjutan daripada GAP itu sendiri. Oke guys, jadi di sini kita kembali lagi pada pembahasan GAP lanjutan, di mana pada materi yang kedua mengenai pembahasan GAP karena materi yang kita dapatkan dari video yang telah Bapak berikan, maka di sini saya sudah mengubahnya menjadi gambar yang saya tempelkan ke Word. Oke. Ini mungkin videonya karena kita recordnya malam jadi agak kurang nampak ya guys ya. Tapi nggak apa-apa karena yang penting materi kita dapat. Jadi mengenai lanjutan daripada GAP,
GAP ini ataupun Good Agricultural Practice ini dalam tata cara pelaksanaannya budidaya tanaman pertanian, baik itu pangan, buah, dan sayur-sayuran, dan perkebunan secara baik, benar, dan tepat. GAP ini mencakup kegiatan pratanam, yaitu kegiatan sebelum menanam, hingga penanganan pasca panen dalam upaya menghasilkan produk buah dan sayur segar yang aman untuk dikonsumsi, bermutu baik, ramah lingkungan, berkelanjutan, dan berdaya saing. Jadi secara tidak langsung, GAP ini dia kegiatannya itu sebelum pratanam, ya. Jadi sebelum tanaman itu ditanam sampai memang produk itu betul-betul layak untuk dikonsumsi. Nah, jadi mungkin ini satu hal yang cukup uh, bagus ya dengan adanya sistem GAP. Nah, selanjutnya ada tujuan GAP. Tujuan GAP yang pertama yaitu meningkatkan produksi dan produktivitas, yaitu dengan adanya penerapan daripada GAP sendiri, maka produksi dan produktivitasnya bisa meningkat. Kemudian dapat meningkatkan mutu hasil termasuk keamanan untuk konsumsi. Nah, jadi dengan adanya GAP, mutu hasilnya itu bisa lebih baik dan keamanan untuk mengkonsumsi pun bisa lebih meningkat. Kemudian bisa meningkatkan efisiensi produksi dan daya saing. Karena apalagi tadi jika dia memiliki sertifikat, maka daya saingnya bisa mencapai hingga ke tingkat global. Nah, selanjutnya bisa memperbaiki efisiensi penggunaan sumber daya alam, mempertahankan kesuburan lahan, mendorong petani dan kelompok tani untuk memiliki sikap mental yang bertanggung jawab, dan meningkatkan peluang penerimaan oleh pasar internasional serta memberi jaminan keamanan terhadap konsumen. Selanjutnya, pembahasan GAP menurut WHO ataupun World Health Organization. Nah, ini sudah mencakup ke organisasi internasional ya pembahasannya. Nah, bagaimana pandangan WHO tentang GAP ini sendiri? Nah, menurut WHO, mengenai GAP ada beberapa poin-poin penting, yaitu seperti pemilihan tanaman obat, identitas petani, spesimen tanaman obat, bibit dan material, hingga ke personel. Nah, sekarang kita akan menjelaskan satu persatu nih guys, daripada pandangan WHO tentang GAP ini sendiri. Nah, apa nih? Pemilihan tanaman obat. Nah, pemilihan tanaman obat kesesuaian dengan farmakope nasional ataupun dokumen sejenis pada negara tersebut atau negara lain jika tidak ada. Nah, jika ada, maka dia farmakope nasionalnya ataupun dokumen yang sejenis dengan hal tersebut di negara tersebut, maka harus ada kesesuaian. Kemudian, tanaman obat yang baru diperkenalkan harus diidentifikasi dan tercatat sebagai bahan baku yang digunakan pada pengobatan tradisional di negara asal tanaman tersebut. Nah, karena beda negara, beda cuaca, beda iklim, beda situasi, beda lah semuanya guys ya. Jadi harus disesuaikan menurut asal negara tanaman tersebut. Nah, di mana dia ditanam? Misalkan di Indonesia kan kita ada musim hujan, musim panas. Nah, kalau di negara lain mungkin ada musim semi, ada musim dingin seperti itu. Oke guys, ini diperhatikan aja sih guys ya, karena kita materinya sudah ada kan, tinggal dibaca aja sih. Selanjutnya yaitu ada identitas botani. Nah, poin selanjutnya daripada pandangan WHO tentang GAP ini, yaitu mengenai identitas botani ini, dia menjelaskan bahwa terverifikasi dan terdokumentasi, baik itu secara klasifikasi ilmiahnya, nama daerah, nama dalam bahasa Inggris, nama budidaya, ekotipe, komotipe, fenotipe, sebaiknya tersedia dan mempunyai kesesuaian. Oke guys, nah hasil budaya yang diperdagangkan itu harus tercantum jenis tanaman dan suppliernya, karena ini diperlukan dan disebutkan asal bibit dan bahan budidaya tersebut. Nah, oke. Poin selanjutnya, menurut pandangan WHO tentang good agricultural praktik ini, ada yaitu spesimen tanaman obat. Tanaman obat ini dideterminasi dan diidentifikasi di herbarium.
Kemudian bila memungkinkan ini ya guys ya, yaitu bisa dilakukan perbandingan dengan ciri genetis. Nah, karena pada tanaman dia ada namanya unsur genetisme. Nah, di mana bila memang memungkinkan maka adanya sampel perbandingan yang dilakukan dan diteliti untuk eh, membuktikan daripada ciri genetis tanaman tersebut. Kemudian, hasil dokumentasi dan identifikasi harus disertakan dalam dokumen pendaftaran obat bahan alam. Oke, selanjutnya ada kultivasi penanaman, yaitu yang pertama ada sistem tumpang sari, kemudian ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, seperti pemilihan tempat. Nah, bisa dia tempatnya di DPL ya. Kalau kita pakai di sini di bawah permukaan laut itu dataran tinggi, dataran rendah, lembah. Nah, jadi itu harus disesuaikan dengan jenis tanaman yang ditanam. Selanjutnya ada dampak ekologi dan sosial, yaitu ini lebih mengarah kepada daripada keadaan alam tersebut. Nah, kemudian ada iklim. Jadi kita harus menyesuaikan tanaman mana yang cocok untuk iklim panas dan tanaman mana yang cocok untuk iklim hujan. Karena kita di Indonesia kan cuma makainya dua iklim. Oke. Selanjutnya ada tanah. Nah, tanah kita lebih mengetahui bagaimana unsur hara di dalamnya, kesuburannya, kemudian juga bagaimana energi ataupun nutrisi yang terdapat dalam tanah. Kemudian ada faktor pengairan dan pembuangan dan pemeliharaan serta perlindungan tanaman. Oke. Selanjutnya ada personel. Nah, menurut WHO tentang GAP ini sendiri, personel-personel yang harus dilakukan yaitu ada pengetahuan dan pelatihan. Di bagian pengetahuan sendiri, ada yang namanya identifikasi botani, karakteristik budaya, kebutuhan lingkungan, pemanenan hingga penyimpanan. Dari pengetahuan ini sendiri, nah, kita bisa lihat identifikasi botani ini kan dari hal yang paling mendasar sebelum pratanam ya guys ya. Hingga apa? Hingga ke penyimpanan. Jadi membuktikan kalau GAP ini bermanfaat hingga dia itu aman untuk dikonsumsi produknya. Selanjutnya ada pelatihan, di mana ada dua faktor pelatihan yaitu kebersihan dan ketiga kesehatan, keselamatan kerja. Oke, lanjut ke herbalist guide of harvesting. Oke, jadi di sini ada bentuk contoh gambar. Nah, dari contoh gambar ini guys, kita bisa tahu ada musim panas, musim hujan, musim semi, dan musim dingin. Jadi, di, ketika dia musim hujan dan musim panas, di sini kita bisa lihat kalau musim panas ini area penanamannya itu lebih cocok ke dataran rendah. Nah, sedangkan kebalikannya di musim dingin, dia penanamannya itu lebih cocok ke dataran tinggi. Nah, jadi gambar ini sebenarnya sederhana tapi sangat bermakna jika kita memahami dan mengetahui apa konsep di dalamnya seperti itu. Nah, selanjutnya sun and moon, siang dan malam. Oke, siang dan malam nih pembahasannya. Nah, untuk siang dan malam, waktu ideal untuk memetik buah ataupun memanen yaitu di pagi hari ketika masih berembun dan sebelum matahari menyengat dalam cuaca yang cerah. Nah, bagian aerial dipetik saat bulan purnama dan bagian akar dipetik saat bulan gelap. Oke, jadi di sini pun kita bisa menambah ilmu pengetahuan ya guys ya. Jadi kita bisa tahu bagian dari pucuk itu lebih bagus dipetik pada saat bulan purnama dan untuk tanaman yang dipanen yang bagian akar dia lebih cocok untuk dipetik di saat bulan gelap. Oke. Selanjutnya memetik sesaat sebelum badai petir. Nah, memetik sesaat sebelum badai petir juga merupakan sistem daripada GAP. Nah, selanjutnya di sini kita diajarkan untuk mengetahui bagaimana dalam mengambil daun, bunga, batang, ataupun dahan. Nah, untuk mengambil hal itu, ambillah bagian yang paling baik. Daun yang belum digigit serangga. Cabut bagian pucuk yang menstimulasi pertumbuhan tanaman. Potong dengan pisau tajam sehingga tidak menyakiti tanaman. Nah, itu merupakan hal yang sangat mendasar dan mungkin semua orang harus bisa melakukannya karena itu juga merupakan adab kita dengan alam.
Kemudian untuk akar sendiri, pembahasan akar di sini yaitu lebih baik diambil di musim gugur. Longgarkan tanah di sekitar akar dengan sekop dan ambil dengan hati-hati. Jadi nggak langsung dicongkel ke bagian akar tanaman tersebut ya guys ya. Jadi kita harus memberi longgaran sedikit dulu di sekitar akarnya, baru kita tusuk ke bagian akarnya. Selanjutnya cuci dengan hati-hati, gunakan sikat dan potong kecil lalu jemur. Kemudian dipotong lebih dahulu, setelah mengering akar sulit untuk dipotong. Oke, jadi mungkin sesudah pemanenan akarnya itu langsung dipotong. Karena kalau nanti dia udah kering, nah, kadar airnya itu kan udah berkurang gitu. Jadi dia akan sulit untuk dipotong. Nah, ini yang kita jelaskan tadi guys. Jadi ini merupakan contoh gambar akar apa namanya ya, pemanenan akar yang benar dan ini pemanenan akar yang salah. Nah, di gambar ini kan jelas dia melonggarkan dulu area-area di sekitar yang jauh dengan akar, tidak langsung ke bagian area akarnya. Nah, seperti itulah. Oke. Kemudian next dari akar kita lanjut ke daun dan bunga. Nah, di daun daun ini dipetik sebelum tanaman berbunga, saat vitalitas tanaman berada sesaat sebelum berbunga. Nah, bunga sendiri dipetik sesaat sebelum bunga penuh. Ketika bunga sudah lewat vitalitas, akan segera hilang. Maka lebih bagus ketika bunga belum berwarna. Nah, untuk daun dan bunga dapat dibungkus bersamaan dan diguntung untuk dikeringkan atau dijemur di atas koran. Cara lain adalah memasukkan dalam paper bag coklat dan menggantung dalam cahaya teduh. Oke. Nah, ini dia cara pemanenan daun ya guys ya. Jadi dia dipetik, dipetik satu dipetik. Tidak langsung diempat satu ranting gini guys. Nah, ini adalah cara pemanenan yang salah. Jangan diempat terus gitu kan satu ranting terus. Jadi itu adalah bentuk pemanenan daun yang salah. Oke. Next dari daun, kita lanjut ke kulit pohon. Kulit pohon ini dipanen saat sedang bergetah. Ambil hanya satu sisi dari kulit pohon, tanaman akan mati apabila diambil terlalu banyak. Oke, jadi mungkin ambillah yang bisa-bisanya aja ya, jangan terlalu berlebihan. Kemudian kuliti kulit pohon dengan goresan kecil menggunakan pisau yang sangat tajam, lalu potong dan gunting tajam. Bagian berkhasiat ada di bagian dalam kulit pohon. Jadi jangan seperti pembahasan kita tadi, jangan dipotong menggunakan benda yang tumpul karena itu akan dapat menyakiti pohon tersebut. Oke. Lanjut dari pohon, kulit pohon kita ke biji ataupun buah. Nah, biji atau buah sendiri ini dikeringkan, yaitu masih dalam tanaman utuh, di dalam paper bag, ikat bagian atas dan beri lubang udara di dekat bagian atas. Jemur di tempat terlindung, buah akan jatuh dengan sendirinya ketika kering ke bagian bawah paper bag. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini merupakan contoh gambar dari Indonesia kurang bermanfaat. Nah, jadi dia pemanenannya itu menggunakan paper bag, buahnya itu langsung dimasukkan ke paper bag. Jadi jangan sampai dia jatuh ke tanah, baru dia dikutip dimasukkan ke paper bag. Itu adalah hal yang salah. Jadi usahakan dia dari pohon langsung masuk ke paper bagnya. Oke. Oke guys, jadi mungkin hanya sekian daripada materi kita di Good Agricultural Practice ataupun GAP. Ada dua materi yang sudah saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Teruslah belajar, dalami ilmu pengetahuan kalian dan semoga bisa bermanfaat baik untuk saya sendiri dan kepada kawan-kawan penonton setia pada umumnya. Oke guys ya. Jadi jumpa lagi di materi selanjutnya masih di mata kuliah manajemen mutu pertanian. Selesai sudah pemaparan materi kita tentang GAP ini sendiri, dua materi yang sudah saya jelaskan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam pelajar, salam mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru sambung.